kepada saya. Kenapa guru tidak berani buka mulut? Kenapa guru tidak berani bicara? Karena mutasi menanti. Pesisir menanti mereka apabila mereka berani menantang pungli. Contohnya saya, triwulan ketiga saya tes tidak membayar pungli itu, dana saya tidak ditransfer ke rezeki saya. Apakah itu sikap yang harus diterima seorang guru? Saya dimutasi ke pesisir. Dari hati kecil Pak, saya seorang manusia. Apabila saya di pesisir ditempatkan, maka dapur orang yang akan saya geser. Apakah itu akan dilaksanakan juga? Maka berapa banyak guru yang akan terlantar kalau kalian lakukan seperti ini kepada guru? Kalau katanya alasan pemerataan, yang menggantikan saya di SMP yang saya tinggalkan adalah guru honor. Apakah itu pemerataan guru? Dari peraturan yang saya baca, pemerataan guru itu dilakukan bukan sendiri Pak, tapi per November 2016 cuma saya kayaknya guru yang di pesisir pantai dibuang. Di mana hati nurani bapak-bapak untuk menempatkan semua ini, penjoliman yang kalian lakukan kepada guru selama ini, untuk mereka harus tutup mulut Pak. Tapi ingat, saya mau pergerakan ini untuk membuka mata hati guru. Seluruh guru bangkit dari rasa ketakutan, ayo bergabung. Pesisir pantai tidak cukup menampung semua guru PNS Labuan Batu. Kalau guru bersatu, maka guru bisa merdeka. Tidak ada yang bisa menzalimi guru bila guru itu bersatu. Tapi rekan-rekan guru sudah menanti. Mereka siap memberikan kesaksian atas pungli yang mereka rasakan. Contohnya di SMA Negeri 1 Rantau Utara, yang dari 320.000 menjadi 110.000 rupiah. Tetap pungli namanya? Tetap, itu pungli namanya. Itu kenyataan. Bahasa yang kami terima, Dinas Pendidikan telah menindaklanjuti dan telah berkoordinasi untuk menghentikan pungli. Mana Pak kenyataannya? Kenapa di lapangan tetap ada pungli itu terjadi? Kenapa sampai saya dimutasi ke pesisir pantai setelah saya menggebrak pungli di SMP Negeri 2 Ranggo Selatan yang sebesar 270.000 yang dialokasikan, 20.000 untuk SK Dirjen, 100.000 untuk Dinas Pendidikan, 50.000 untuk KUPT yaitu Sabrina, 50.000 untuk pengawas yaitu Pak Johan, dan 50.000 katanya untuk yang mengantar yaitu Pak Ali. Kenapa Pak Alinya nggak kelihatan? Lari? Oke Pak Ali, hari ini Bapak bisa lari, mungkin besok-besok tidak bisa lari. Ini harus dipertanggungjawabkan, karena ini uang sudah dikutip dan tidak dikembalikan. Saya pada saat itu menuntut uang yang telah dikutip dikembalikan. Itu tuntutan saya pada saat itu. Tapi kepala sekolah mengurungkan niat saya, dan beliau berkata, kalau bisa Bu, jangan. Beliau berkata kepada saya, kalau bisa Ibu ikut arus aja. Tapi saya orangnya tidak seperti itu. Saya tidak mau dizolimi berkepanjangan. Bagaimana guru kalian tuntut untuk fokus mendidik anak, sementara guru di dalam tekanan, intimidasi, karena takut dimutasi. Ini kenyataan, ini realita. Tolong buka hati bapak-bapak yang ada di Dinas Pendidikan. Kenapa Dinas Pendidikan sepakat untuk menentang guru apabila ada menuntut? Karena mungkin ya Pak, pembagiannya sampai ke bawah-bawah, saya tidak tahu. Kenapa kalau ini kasus mencuat di Dinas Pendidikan, saya dilempar kayak bola ke sana kemari? Pertama, uang saya tidak cair, saya menelpon sekjen, yaitu Ibu Marisi. Saya pertanyakan kenapa uang saya tidak cair. Beliau menyuruh saya menunggu untuk sampai besoknya. Besok paginya saya cek, uang saya juga tidak masuk. Saya telepon kembali beliau katakan coba cek ke bagian sertifikasi yaitu Pak Iwan. Saya kembali ke Dinas Pendidikan bagian serti, saya jumpai Pak Iwan. Saya pertanyakan kenapa dana saya tidak cair. Beliau menjawab kepada saya bahwa saya memberkas terlambat. Oke,
saya ke Medan tanggal 28-nya. Sepulang saya dari Medan tanggal 30 saya jumpai, tanggal 31 saya jumpai Pak Johan, yaitu seorang pengawas sekolah kami. Beliau mengatakan kepada saya bahwa berkas saya ada yang kurang, yaitu sertifikat pendidik yang dileges asli. Tapi saya sudah koordinasi sama Pak Iwan, Bu. Kalau Ibu sudah lengkapi, langsung antar saja ke Dinas Pendidikan. Saya lengkapi tanggal 1 saya masukkan berkas saya dan saya jumpai ada seorang ibu di Dinas Pendidikan bagian Serti. Saya tanya kepada beliau, kalau sampai selama ini berkas belum selesai, kapan uangnya kalian cairkan? Saya katakan seperti itu. Jawab si ibu kepada saya, inilah Bu, hari inilah kami buat laporan. Berarti berkas saya tidak terlambat. Itu yang pertama. Setelah itu saya pergi ke bagian keuangan. Saya konfirmasi kenapa uang saya tidak cair. Bagian keuangan mengatakan kepada saya, kenapa Bu tidak datang hari Jumat? Pak, dana sertifikasi itu cair hari Selasa, seminggu setelah berkas saya masukkan. Jadi saya bilang kepada bagian keuangan, kalau memang saya tahu uang saya bakal tidak cair, ya tentu saya udah datang hari Jumat. Tapi saya tahu uang saya tidak cair setelah teman-teman semua menerima dana sertifikasi itu. Baru saya tahu uang saya tidak dicairkan. Itu jawaban saya kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan mengatakan, apabila ini hari Jumat terakhir masih bisa